Pokoknya nggak ada cerita, nggak boleh dong anak Jakarta nggak sekolah. Iya. Hanya dengan alasan dia orang nggak punya uang. Adapun mekanismenya ya silakan diatur lah. Yang kira-kira tidak melanggar perundang-undangan bisa melalui skema dana hibah dibesarkan untuk bisa juga madrasah juga gratis. Mungkin ada pendidikan agama Kristen, Buddha. Ya itu juga tetap mereka punya hak yang sama. Jangan karena mereka minoritas kemudian mereka gak kebagian, nggak boleh. Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Talks. Kali ini bersama saya Jesse Rahman Thohir, wartawan tribunjakarta.com. Kali ini saya sudah bersama Bapak M. Subki, Wakil Ketua 2 Fraksi PKS DPRD Jakarta, yang juga Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan di Jakarta. Terima kasih Pak Subki sudah menerima tim Tribun Jakarta di ruangan fraksi PKS Tribuners. Nah, kali ini kita akan membahas soal Raperda Pendidikan yang sudah berjalan ini yang dipimpin oleh Pak Subki. Bisa dijelaskan Pak Subki, ini proses perjalanan Raperda Pendidikan itu sudah sejauh mana dan latar belakangnya itu apa sih? Pertama, setiap apapun yang dikerjakan di Jakarta tentu harus punya landasan hukumnya. Semua ada payung hukumnya, termasuk juga urusan pendidikan. Dan pendidikan kita kan terus berkembang nih. Betul. Mulai dari polanya, mulai dari kurikulumnya, manajemennya, termasuk sarana dan prasarana. Maka setiap landasan hukum dan payung hukum itu harus mengakomodir semua kepentingan-kepentingan pendidikan. DKI itu punya Perda Sistem Pendidikan itu udah lama sekali. Tahun berapa tuh terakhir? Terakhir tahun 2006. Oh, hampir Perda 20 tahun. Nomor 8 tahun 2006 tentang sistem pendidikan daerah. Itu kan berarti udah hampir 20 tahun ya. 20 tahun lalu berarti. Kalau 20 tahun itu kan perkembangannya udah cukup jauh, udah banyak. Dulu 20 tahun yang lalu mungkin kita sarana digitalisasi, informatika juga jauh lebih sederhana kan. Sekarang udah lebih maju. Jadi penting kita memperbaharui peraturan ini sebagai landasan hukum ketika kita melakukan pengembangan dan semua kegiatan pendidikan di Jakarta. Maka dari situ kemudian berangkat antara DPRD dan pemerintah, Pemda maksudnya, punya kesepakatan yang sama bagaimana kita memberikan payung hukum yang lebih mengakomodir semua perkembangan pendidikan. Artinya ini memperbarui peraturan yang udah lama. Hampir 20 tahun lalu pengen di-upgrade, mengubah wajah pendidikan Jakarta sebenarnya. Lebih kepada mengubah pola pelayanan. Oh, lebih ke pelayanan justru. Karena kalau sistem pendidikan secara utuh kan itu aturannya ada di undang-undang ya. Jadi kita lebih sekarang memfokuskan diri kepada penyelenggaraannya atau pelayanannya. Nah, tapi kalau dari goalnya itu utamanya ada sisi tertentu ke pelayanan itu yang dimaksud itu apa? Pelayanan pemerintah. Kewajiban kita melayani pendidikan anak-anak. Bahwa jangan sampai ada anak Jakarta nggak sekolah, gitu kan jangan sampai ada, ya walaupun banyak sekolah mahal, artinya pemerintah harus menyiapkan pendidikan yang bisa diakses oleh semua anak Jakarta. Pokoknya nggak ada cerita, nggak boleh dong anak Jakarta nggak sekolah. Hanya dengan alasan dia orang nggak punya uang, miskin, wong cilik, duafa gitu ya. Nggak boleh, jangan sampai nggak sekolah. Maka pemerintah punya kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan melalui berbagai macam sarana yang dimiliki oleh pemerintah. Berarti di peraturan itu ditekankan bagaimana semua itu harus bisa sekolah. Berarti itu di pembiayaan dong? Iya. Bukan cuma pembiayaan, gedungnya, sistem penerimaan murid barunya, semua diatur. Pokoknya yang berkaitan dengan penyelenggaraan itu merupakan kewajiban kita. Dan kita dalam artian pemerintah DKI Jakarta memberikan pelayanan pendidikan, hak dasar, hajat orang banyak. Kan undang-undang kita sendiri menyatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu jangan lupa, itu pembukaan Undang-Undang 45 yang tidak akan bisa diamandemen oleh siapapun sampai hari kiamat.
kan gitu. Iya. Artinya harus dijalankan begitu ya. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah mengejawantahkan nilai-nilai Undang-Undang 45 yang ada di pembukaan. Iya. Itu nilai-nilai yang sangat sakral bagi orang Indonesia. Dan ini juga tadi mengenai pembiayaan, artinya semua warga Jakarta, anak Jakarta harus sekolah, itu juga berhubungan dengan keputusan MK yang terakhir tuh yang mewajibkan sekolah gratis 9 tahun. Kan di keputusan MK yang terakhir di situ ada titik tekan bahwa pemerintah daerah punya kewajiban memberikan pelayanan pendidikan dasar 13 tahun. 13 tahun ya? Mulai dari PAUD setahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA atau SMK 3 tahun. Jadi semuanya 13 tahun. Oke. Artinya, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dia harus memberikan pembiayaan dan pelayanan pendidikan itu kepada semua warga yang ada di Jakarta. Berarti Jakarta tuh anaknya bakal sekolah gratis 13 tahun. Kira-kira begitu diakomodasi di Perda. Harus. Oke. Artinya dia harus berusaha memberikan pelayanan seperti itu. Pak Subki, sebelum lebih jauh, sebenarnya ada berapa sekolah di Jakarta yang kalau misalnya di Raperda itu akan diakomodasi pembiayaannya, itu berarti apakah sekolah-sekolah internasional, misalnya yang level ekonomi atas lah, yang siswanya itu apakah diakomodasi juga? Sebetulnya lahirnya Perda ini tentu mengisyaratkan kepada kita bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan dasar pendidikan dalam konteks standar gitu ya. Standar sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Adapun kalau masyarakat punya selera pendidikan yang lebih baik, mungkin standarnya standar Oxford, betul, kurikulum Harvard, atau gitu. Standar Al-Azhar Kairo, kan ada kan sekolah-sekolah di kita, itu tidak termasuk yang itu, karena kalau yang itu kan pasti biayanya sangat tinggi, itu bayarannya aja 5 juta sebulan, 6 juta, kayak high scope itu kan, Gandhi School itu kan 5 juta, 6 juta, bukan itu. Itu bukan jadi sasaran. Bukan itu. Yang jadi target kita itu adalah bahwa anak Jakarta jangan sampai ada yang tidak mampu untuk sekolah. Artinya kita punya standar menengah ke bawah. Itu yang harus di-cover oleh pemerintah. Sehingga kemudian tidak ada anak Jakarta yang nggak sekolah karena kita sudah menyediakan layanan dasarnya. Berarti sekolah-sekolah yang ada di Jakarta diklasifikasiin lagi tuh? Diklasifikasi. Mungkin kalau boleh dibilang mungkin ada 3 tingkatan lah ya. Apa tuh? Ada yang standar tinggi, ada standar rendah, mungkin ada standar menengah. Yang kita sasar adalah yang pertama, standar yang paling bawah. Mungkin yang kebutuhannya sebulan 300.000, 200.000 pembiayaan. SPP-nya kira-kira segitu. Kira-kira. Jadi itu kan kalau sekian ratus ribu anak Jakarta kan lumayan besar juga jumlahnya. Lah kalau yang bayarannya 6 juta, 7 juta, ya silahkan bagi yang mampu. Itu kan kita juga nggak menghalangi. Artinya Perda ini nggak melarang yang begitu, tetap disilakan. Itu sesuai dengan pilihan masyarakat. Tapi ketika masyarakat tidak punya pilihan lain karena ketidakmampuan biayanya, maka dia dilayani oleh pemerintah dengan pendidikan dasar. Oke. Kayak kemarin temuan di Jakarta Barat ada Dewan dari PAN, kalau nggak salah masih ada 48 orang tuh di Duri Kosambi, 48 anak nggak sekolah. Nah itu salah satunya tuh yang disasar itu ya. Kita jangan sampai kayak gitu. Anak-anak usia sekolah harus sekolah. Jadi jangan ada alasan karena nggak punya biaya, ya kemudian anak nggak sekolah, jangan dong. Kesian. Ini pemerintah udah nyiapin sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta yang sudah digratiskan dan seterusnya. Artinya siapapun bisa mengakses. Kalau ada keluarga yang pengennya kualitas tinggi, ya monggo silakan pilih sendiri dengan biaya tinggi sendiri. Apakah udah dibahas itu Pak Ketua soal pembiayaan? Sudah. Pembiayaan pastinya secara umum sudah, tapi rinci untuk ke depan belum. Rincian pastinya nanti besarannya berapa dan seterusnya belum.
Apa itu nanti pakai pergub lagi atau? Ya, semua perda ini kan bonggolan besarnya. Ya. Dalam konteks pelaksanaannya ya tentu semuanya perlu pergub. Untuk pelaksanaannya nanti. Sebagai rinci dari perda itu, sebagai pedoman pelaksanaannya semuanya perlu pergub. Karena ini menyangkut dana gitu, anggaran, ada dinamika nggak sih waktu pembahasannya di pansus ini? Kebetulan kita belum sampai dana nih. Ya. Oke. Tapi pastinya sih, walaupun belum sampai ya perbincangan tentang dana itu selalu menarik. Menarik ya. Karena di kita ini kan ada macam-macam sekolah. Ada sekolah yang di bawah dinas. Oh iya. Ada sekolah yang di bawah Kemenang. Oh, madrasah. Ya. Gitu kan? Ya itu juga kan anak kita juga gitu. Iya. Mereka juga bayar pajak. Mereka juga KTP-nya DKI. Ya, tentu harapan kita ketika pemerintah memberikan layanan kepada sekolah yang ada di bawah dinas, mereka pun punya hak yang sama mendapatkan pelayanan itu. Iya. Gitu. Adapun mekanismenya ya silakan diaturlah. Yang kira-kira tidak melanggar perundang-undangan bisa melalui skema dana hibah. Dibesarkan untuk bisa juga madrasah juga gratis. Iya, madrasah gitu. Dapat pesantren dan segala macam itu ya. Pesantren dan pendidikan, termasuk pendidikan mungkin ada pendidikan agama Kristen, Buddha. Ya itu juga tetap mereka punya hak yang sama. Ya. Oke. Jangan karena mereka minoritas kemudian mereka agak kebagian, nggak boleh. Oke. Kita harus berpacu kepada sistem pendidikan yang berkeadilan. Oke. Selain soal pembiayaan, Pak Subki juga saya baca draftnya tuh banyak yang di Stabiloan tuh soal budaya Betawi tuh. Iya. Itu dimasukin tuh di Raperda ini. Iya. Itu titipan dari Pemprov atau gimana yang emang berkonsentrasi soal Betawi ini ya? Bukan titipan siapa-siapa ya, itu kepentingan kita semua. Artinya gini, jangan sampai anak-anak kita ini nggak paham budaya daerahnya sendiri. Kan Jakarta ini punya perbedaan dengan daerah lain, bahasanya, Betawi kan. Ya. Jadi jangan sampai karena kemajuan teknologi, kemajuan zaman, nilai-nilai budaya Betawi yang adat ketimurannya, sopan santun, religiusnya, jangan sampai terpupus, jangan sampai hilang. Maka kita berupaya memasukkan nilai-nilai budaya Betawi itu masuk di kurikulum agar anak Jakarta itu nggak lupa kepada budayanya sendiri. Itu masuknya di muatan lokal atau atau ekstrakurikuler atau seperti apa gambaran? Muatan lokal. Oh, muatan lokal. Muatan lokal. Kayak mungkin ada pakaiannya, mungkin ada di seni suara, tariannya, silatnya. Iya. Artinya budaya itu kan kekayaan. Banyak negara-negara yang menampilkan kebudayaan itu mendatangkan ekonomi yang bagus. Itu kan pemberian dari Tuhan, itu nggak boleh diabaikan. Berarti salah satu corak perda yang sedang digodok ini tuh memuat unsur-unsur kebudayaan. Memuat unsur kebudayaan Betawi ya. Yes. Oke. Selain itu juga ada yang menurut saya penting itu soal guru. Di bab 4 itu ya, Pak Subki, di mana mutu pendidikan Jakarta juga ditentukan oleh guru. Yes. Dan itu disepakati kalau nggak salah di rapat terakhir itu guru akan mendapat pelatihan. Iya. Nah, tapi pertanyaan saya sebenarnya standar guru Jakarta tuh yang terbaik menurut pansus ini seperti apa? Guru kan menentukan hasil dari pendidikan anak kita. Ketika guru punya modal yang cukup, dia bisa memberikan yang lebih banyak. Iya. Tapi kalau guru nggak punya modal cukup, dia akan keteter memberikan pelayanan pendidikan. Karena walaupun bagaimana kan guru itu termasuk unsur yang menentukan berhasil atau tidaknya seorang siswa. Maka dia harus mendapatkan pembekalan, mulai dari teknik mengajar, public speaking, termasuk pengetahuan tentang berbagai macam administrasi pendidikan, menghadapi kemajuan teknologi, termasuk juga dia bisa beradaptasi dengan teknologi. Ya harus dong. Masa guru nggak paham teknologi repot. Kalah sama siswanya. Kalah sama siswanya. Siswanya udah AI kemana-mana. Sementara gurunya misalkan masih gaptek kan nggak bagus. Maka dia punya kewajiban mengikuti pendidikan itu, dan pendidikan pelatihan itu. Dan pemerintah harus menyediakan sarananya.
Sehingga dia tidak punya alasan untuk tidak mengupgrade dirinya. Ya. Kalau nggak mau ngupgrade, jangan jadi guru. Kalau Anda tidak punya kemampuan, nggak mau menambah ilmu, kan belajar bukan berhenti waktu jadi guru. Iya, Semakin betul. jadi guru, dia harus semakin banyak belajar. Maka pemerintah menyediakan sarananya, pelatihannya, pendidikannya, dan seterusnya. Artinya setiap guru di Jakarta itu bakal diberikan insentif untuk atau pelatihan langsung gitu ya, Mal? Ya, insentif itu kan nggak harus selalu dengan dalam bentuk Iya. uang ya. Ilmu, pengalaman itu insentif yang lebih mahal. Gitu. Artinya dengan ilmu dan pengalaman dia bisa mendatangkan uang. Itu juga insentif yang harus dihargai dan tidak ternilai harganya. Nah, pemerintah itu ke depan akan berusaha memberikan layanan itu. Oke, sampai saat ini pihak mana aja sih Pak Supki yang diajak bicara dalam pansus ini? Apakah ada ahli-ahli atau siapa aja sih? Kita kan udah RDP ya, Mas ya. RDP itu kita sudah melibatkan pakar-pakar pendidikan yang ada di UNJ atau di perguruan tinggi yang lain, dokter-dokter, para praktisi pendidikan, para orang-orang yang punya gagasan terbaik dah. Termasuk praktisi guru di lapangan, PGRI, PGMI, sekolah-sekolah kayak international school itu kita libatkan. Termasuk juga yang kita undang itu ya tentu stakeholder ya, para penyandang kebijakan. Ya. Semua dinas, semua kementerian bahkan kita undang semuanya. Bahkan dari MUI, NU, Muhammadiyah kita undang. Dari sisi apa tuh kalau MUI, NU? Kan pandangan sisi nilai-nilai religius ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan juga, termasuk kategori karakter budaya. Oh iya. Itu kan kita harus mendapatkan masukan dari para ulama ya. Okay. Maka kita melibatkan bukan cuma praktisi pendidikan, sampai kepada para ulama dari organisasi massa yang besar, kita juga minta melibatkan. Artinya Raperda ini udah berjalan jauh, ya, bahkan setengah lebih gitu ya? Udah bahkan boleh dibilang udah hampir 70%. 70%? Insya Allah. Masih ada beberapa bab, ya tentu yang paling krusial nanti di bab terkait pendanaan. Jadi bab berapa tuh? Sebentar lagi, kita sudah akan masuk ke bab pendanaan. Oke, semoga lancar dan masuk goalnya sesuai yang di tujuan awal. Perlu dukungan dari semua pihak. Dan ditargetkan itu terakhir ini Pak Supki ditargetkan mudah-mudahan awal September katanya. Awal September pembahasan sudah selesai, sehingga nanti kan kalau pembahasan di pansus sudah selesai, berarti kita kirim ke Bapemperda. Iya. Itu kan nanti finishingnya di Bapemperda. Nah, setelah selesai di Bapemperda diserahkan ke gubernur, dibahas kembali, kemudian dikonsultasikan dengan Kemendagri. Ya, harapan kita sih jangan sampai lewat dari tahun ini. Oh, berarti target lebih jauhnya. Jadi tuh target September itu target pembahasan di pansus. Gitu. Iya. Kalau selesai secara seluruhan diparipurnakan ya bisa jadi, mudah-mudahan jangan sampai akhir tahun ini. Oke. Itu aja Pak Supki. Mungkin ada yang ingin terakhir disampaikan soal pendidikan ini? Baik. Ya, terima kasih nih kepada Tribun yang sudah memfasilitasi kita sehingga kita bisa terbantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena ini perlu banyak corong ya. Kalau corong kita sendiri kan nggak cukup kuat gitu. Jadi kalau ada Tribun kayak gini kan, alhamdulillah kita sangat terbantu sekali. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan itu hajat dasar. Ya. Dia adalah nyawa kehidupan sebuah negara. Ya. Tanpa makan orang bisa mati. Tanpa pendidikan orang juga bisa mati. Iya, nggak bisa bertahan. Artinya dia nggak bisa dibedakan dengan kebutuhan dasar yang lainnya. Maka jangan sampai anak Jakarta ada yang nggak sekolah. Semua harus belajar minimal lulus SMA. Ya, jangan sampai anak kita nggak punya ijazah, mau kerja susah, mau ngapain susah. Kalau sampai SMA kan lumayan. Kemudian yang kedua, kita berharap pendidikan ini berkeadilan. Bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga orang yang tidak mampu harus mendapatkan layanan pendidikan. Bukan hanya sekolah-sekolah yang ada di dinas, tapi termasuk madrasah juga, pondok pesantren mendapatkan perhatian dari pemerintah DKI Jakarta.
Untuk siapa? Untuk masyarakat Jakarta ke depannya yang lebih baik. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Itu dia. Terima kasih banyak waktunya Pak Subki. Sama-sama. Tribuners, ya itu dia perbincangan saya dengan Pak Subki. Sampai jumpa di Tribun Talks selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.